Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin anak-anak jawab dengan semangat. Salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Pembina Yayasan yang hadir hari ini, ada Pak Lukman di samping saya, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Manal beserta jajaran pengurus, Bapak Kepala Sekolah Dasar beserta majelis guru, anak-anak sekalian yang dicintai beserta wali murid yang kami banggakan. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara wisuda tahfiz Al-Qur'an SDIP Al-Manar angkatan yang ke-10. Kita bersyukur diberi kekuatan, diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah. Dan tadi sudah kita tengok penampilan anak-anak kita semua. Dengan melihat mereka ini, kita yang tua-tua ini muncul perasaan syukur, perasaan haru, perasaan menambah semangat kita. Kita berharap apa yang dilakukan oleh sekolah, khususnya majelis guru, di atas kepercayaan yang diberikan oleh wali murid, anak-anak kita ini menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang beradab, calon-calon pemimpin bangsa yang berakhlak, calon-calon pemimpin bangsa yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tadi terlambat, memang kondisi lagi alhamdulillah sehat, cuma dalam keadaan kurang fit saja karena baru pulang dari lumayan jauh juga. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang asal dari Anambas, dari Kepulauan Anambas, Natuna. Saya baru pulang dari sana naik kapal 9,5 jam terus ke Batam, dan antar pulaunya banyak pulau di situ. Dan tapi itu saya melihat itu seperti qit'atun minal jannah nuqilat ila dunya. Gugusan pulau rasanya seperti potongan surga yang dipindahkan ke tengah samudra luas. Indah sekali. Jadi tantangannya cukup berat. Nah, oleh sebab itu saya tengok perjuangan di situ. Saya ke sana diundang untuk sebagai penguji perdana Sekolah Tinggi Agama Islam, namanya Peduka, di Pulau Malta. Pulau Malta ada banyak pulau di situ, dan saya tengok dengan kesederhanaan mereka, dengan kehidupan ekonomi yang semampunya dan seadanya. Dan bahkan ada beberapa orang yang sudah tua, dia sekolah mau belajar dengan kondisi alam yang sangat menantang. Saya melihat bagaimana masyarakat kita, umat kita, bangsa kita di lapisan masyarakat begitu semangatnya menjadi orang-orang baik di negeri kita ini. Kita berharap nanti semangat yang didorakan oleh masyarakat menjadi anak-anak bangsa yang baik akan melahirkan generasi
calon-calon pemimpin yang baik. Karena apa? Pemimpin yang baik itu tidak mungkin tumbuh dari masyarakat yang tidak baik. Kalau kita ingin tahu seperti apa kualitas kita, tengoklah pemimpin kita. Jadi kalau sekarang kita bicara generasi kita adalah generasi emas, generasi emas tidak akan lahir dari masyarakat yang cemas. Kita jangan cemas karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita bina anak-anak kita. Maka pagi ini saya sangat terharu mengambil anak-anak kita yang bersih-bersih, yang polos-polos ini, tinggal kita mau apakan mereka. Mau jadi orang baik atau menjadi orang tidak baik. Mau menjadi orang berakhlak atau mau menjadi orang yang tidak berakhlak. Karena tadi pagi saya baca sebuah postingan di WhatsApp mengatakan kita, pendidikan kita, masyarakat kita lahir sekarang generasi yang sudah kehilangan adab. Saya katakan anak muda jangan salahkan. Jangan salahkan anak muda yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak beradab akan menjadi orang beradab. Jangan salahkan anak-anak muda berbuat salah kalau mereka hidup di tengah masyarakat yang berbuat salah, di tengah orang-orang tua yang berbuat salah. Jangan salahkan anak-anak, tapi salahkan diri kita yang tua-tua yang tidak memberi contoh. Mendidik itu tidak cukup dengan mulut. Nabi Muhammad beserta para sahabat berhasil mengubah dunia dari masyarakat jahiliyah bukan karena pandai beliau berorasi, bukan karena pandai beliau berpidato, bukan. Tetapi keberhasilan Nabi bisa mengubah dunia yang tidak beradab menjadi adab karena adab beliau, karena akhlak beliau, contoh teladan yang baik. Pada ibu bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih kepercayaan yang telah diberikan kepada yayasan, khususnya kepada sekolah SD Al-Manar untuk membina anak-anak kita menjadi calon-calon pemimpin yang baik. Tugas kita adalah menyiapkan mereka menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kata Nabi, tegak atau hancurnya suatu bangsa tergantung kepada akhlak bangsa itu. Akhlak yang mulia, bangsa berakhlak mulia, maka bangsanya akan kuat. Kuat secara mental, kuat secara moral, kuat secara iman, kuat secara fisik. Oleh sebab itu, kehancuran satu bangsa berawal dari kehancuran moralnya, kehancuran moralnya berawal dari kehancuran pendidikannya, dunia pendidikannya. Oleh sebab itu, tanggung jawab dari guru dan orang tua untuk menyiapkan anak-anak menjadi generasi emas di masa yang akan datang tergantung kepada orang tua. Sekarang banyak kita menyalahkan anak muda yang narkoba, yang LGBT, yang macam-macam, tetapi orang tua tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri bahwa mereka lah yang dicontoh oleh anak-anak kita. Pemimpin bermana-mana berpidato di mana-mana mengatakan pendidikan kita begini, anak kita begini, sementara mereka tidak memberi contoh yang baik bagaimana menjadi anak muda yang baik. Oleh sebab itu, alhamdulillah sekali lagi atas nama pembina daripada Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, khususnya SD dulu, dan majelis guru yang telah mendidik anak-anak kita ini. Kita antarkan mereka semampu kita menjadi generasi yang akan bisa menyelamatkan bangsa kita ke depan. Memang keselamatan satu bangsa itu di tangan Allah, iya. Tapi Allah tidak langsung saja. Allah melihat kepada kita seberapa serius kita menyiapkan generasi muda kita menjadi generasi yang baik. Kalaulah kita
Kalau hanya diserahkan kepada Allah saja, Nabi kita tidak akan terjun di medan perang menegakkan agama ini, menegakkan akhlakul karimah ini. Oleh sebab itu adalah sunnatullahnya. Sekali lagi, terima kasih pada majelis guru, terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan kepada kami untuk menjadi anak-anak kita. Anak-anak sekalian, kalian sekarang rata-rata kelas berapa? Kelas 5, 6 ya? Ya. Jadi 6, 5, 4. Pokoknya kalau bisa lanjut di Al-Manar. Kalau tidak cari sekolah lain, silahkan saja. Tapi sekolah lain jangan sekolah yang abai dengan masalah adab. Ya. Sekolah semua sekolah sebenarnya mengedepankan adab, mengedepankan akhlakul karimah. Ya. Akhlakul karimah itu adalah yang taat menjalankan agama, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hafalan-hafalan yang sudah ada dalam dada kalian, jangan kalian hilangkan dengan perbuatan-perbuatan mungkar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pelihara terus sampai kapanpun. Letakkan hafalan kalian, ayat-ayat suci itu dalam dada kalian. Insya Allah dia akan menjaga kalian betapapun beratnya kehidupan yang akan kalian menghadapi nanti. Ya, Bapak melihat tantangan yang akan kalian hadapi anak-anakku sekalian berat daripada kami sekarang. Tapi seberat apapun goncangan samudra, badai, petir, kilat dalam kehidupan kita ini menghantam kalian, tapi kalau dada kalian berisi iman takwa kepada Allah, kalian akan teguh seperti teguhnya batu karang yang ada di tengah samudra, dihantam oleh gelombang, dihantam oleh badai yang hebat setiap hari itu. Al-Quran adalah, makanya dalam mars kita, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan juga pesan pada kesempatan ini. Mari kita istiqamah dalam agama kita, dalam iman kita. Kenapa saya katakan demikian? Akhir-akhir ini banyak sekali yang kita lihat, kita dengar di depan mata kita, di depan telinga kita, banyak sekali pernyataan-pernyataan, kejadian-kejadian yang membuat kita bimbang. Orang-orang yang menurut kita seharusnya membimbing, menunjukkan jalan keluar dari setiap masalah, justru mereka menambah masalah. Ya, banyak orang sudah mulai ada yang mengatakan Al-Quran itu lagi tidak relevan dengan zaman. Saya agak kasar mengatakan itu orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Kenapa orang bodoh? Karena dia tidak mengerti Al-Quran. Ada yang mengatakan itu dibahasakan, apa tidak perlu lagi, itu orang cari sensasi. Jangan. Doa kepada Allah. Apa doa kepada Allah? Di akhir sujud terakhir, saya singgung ceramah saya sampaikan di sujud terakhir setiap salat. Doalah kepada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, tetapkan hatiku selalu ada teguh dalam agamamu. Doakan itu terus. Banyak yang saya dengar bingung kami. Banyak yang kami lihat hati kami menjadi risau. Oleh sebab itu engkaulah yang meneguhkan itu. Tetaplah ala siratul mustaqim. Bapak Ibu sekalian, kenapa negeri ini seperti ini sekarang? Karena bangsa kita, yang kita manusia pada umumnya sudah kehilangan orientasi. Orientasi kita sebagai orang Islam jelas satu. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu orientasi. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Pertanyaannya adalah, jalan siratal mustaqim itu seperti apa? Jalan siratal mustaqim itu jalan yang ditempuh oleh siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, yang ditempuh oleh para nabi, yang ditempuh oleh orang-orang saleh, yang ditempuh oleh para syuhada. Oleh sebab itu, kalau kita ingin berada di jalan mustaqim, bertemanlah dengan orang-orang ini. Wa hasuna ulaika rafiqa. Bertemanlah dengan orang ini.
Bagaimana berteman dengan Nabi? Nabi nggak ada lagi, sekarang ikuti sunnahnya. Baca di sekolah, saya tidak tahu nih, tentu ada diajarkan sirah Nabi kepada anak-anak kita walaupun hanya sekilas. Bagaimana itu Nabi? Orang-orang saleh, ceritakan orang saleh, ceritakan orang-orang para syuhada kita. Tempuh jalan itu. Insya Allah kita akan selamat. Saya sering menceritakan pengalaman saya sebagai guru. Karena dosen itu guru juga. Kira-kira mungkin sudah 7-8 tahun yang lalu. Selesai memberi kuliah di kampus. Saya mau pulang, saya mau naik kendaraan. Tiba-tiba seorang mahasiswa mengejar saya dari belakang. Dipegangnya tangan saya. Tangannya bergetar. Anak muda ini tangannya bergetar memegang saya. Pak, tunggu sebentar Pak. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Saya tengok tangannya bergetar, saya rasakan tangannya bergetar. Saya berdiri. Berhenti. Ada apa? Apa yang akan kamu tanyakan? Dia mengatakan, Pak, menurut Bapak, apakah saya masih perlu sekolah? Menurut Bapak, apakah saya masih perlu belajar? Ini pengalaman di sini saya ceritakannya di mana-mana. Karena begitu berkesannya dalam pikiran saya dan sangat penting. Semula saya akan kaget. Kalau saya orang pengen, lebay kita anak-anak sekarang, kan tersinggung saya. Dia baru ajak ke kuliah dengan saya, pertanyaannya seperti itu. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Seakan-akan apa yang saya sampaikan lagi ada gunanya, tidak ada artinya. Tapi sebagai orang tua, saya tidak seperti itu. Saya sampaikan kepada anak mahasiswa itu, kenapa kamu bertanya seperti itu? Kenapa? Apa yang membuat kamu bertanya seperti itu? Apa jawabnya? Jawabnya adalah, yang Bapak sampaikan tadi di lokal, di kelas, semuanya benar. Yang disampaikan oleh dosen-dosen yang lain itu semuanya benar. Assalamualaikum Dinda. Selamat datang. Ya. Beliau seorang ustaz kita hadir di sini. Ya, terima kasih telah bergabung dengan Al-Manar. Yang Bapak sampaikan tadi semuanya benar. Yang disampaikan oleh dosen-dosen yang lain semuanya benar. Tetapi yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat tidak ada yang benar. Maka saya gelisah. Jiwa saya gelisah melihat ini. Kata anak muda di mahasiswa ini. Maka saya terdiam mendengar pernyataan mahasiswa ini. Dia benar. Dia benar. Lalu saya jawab, kalian perlu terus sekolah. Kamu terus belajar. Dia balas, untuk apa saya belajar Pak? Supaya kamu tahu yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Dia jawab lagi, Pak, kalau di negeri kita kebenaran tidak ditegakkan bagaimana? Saya sudah tahu nih. Lalu saya jawab, kalau negerimu tidak mampu menegakkan kebenaran, masyarakatmu tidak mampu menegakkan kebenaran, maka tegakkan kebenaran itu di hatimu, di dirimu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kita tanamkan pada anak-anak kita. Berpegang teguh dengan keyakinan kita, walaupun di sekitar kita orang sudah berbuat tidak benar. Kenapa? Sekarang ketidakbenaran itu secara berangsur-angsur lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Banyak sekali contohnya. Saya mencontohkan contoh yang paling ringan. Ini kesalahan merata di negeri kita, hampir merata. Bukan hanya orang awam, bahkan profesor pun meyakini ini adalah sebuah kebenaran, padahal salah. Apa contohnya? Di sekolah, anak-anak kita ajarkan mereka mengisi apa kehadirannya, ya? Kan ada daftar hadiah diisi. Sebelum kuliah terakhir waktu saya sebelum pensiun,
saya nguji anak-anak, ujian tertulis. Tapi dibagi dengan daftar hadir, ditandatangani mereka. Ditandatangani mereka. Ketika sudah dikumpul semua jawaban mereka, saya tengok daftar hadir itu judulnya apa? Ini perlu untuk anak-anak, untuk guru-guru nih. Perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Ya, ini penting. Saya sampaikan ini. Coba, bagaimana merubah cara berpikir kita? Ini dianggap benar padahal salah. Dan berlaku untuk semua sampai profesor kampus pun mengakukan ini. Apa itu? Saya tengok yang dikasih ke saya dalam nilai ujiannya apa? Absen mahasiswa. Absen ujian mahasiswa. Saya pegang ini, saya sampaikan kepada mahasiswa. Saya, Bapak punya hak untuk tidak mengeluarkan nilai kalian. Mereka kaget. Mereka kaget. Kenapa gitu, Pak? Karena kalian tidak hadir. Mereka protes, kami akan hadir, Pak. Kami akan hadir. Silakan kalian mengadu ke dekan, ke rektor, kalau perlu laporkan Bapak ke polisi. Saya tidak keluarkan nilai kalian karena saya punya bukti bahwa kalian tidak hadir. Kaget mereka. Apa buktinya, Pak? Ini absen ujian mahasiswa. Apa arti absen? Serentak mengatakan hadir, Pak. Itu contoh. Absen bahasa apa? Mereka tidak tahu bahasa apa absen. Padahal sudah semester akhir. Hal serupa saya tanyakan di kelas doktor S3. Mereka mengatakan absen itu bahasa Indonesia artinya hadir. Na'udzubillah min dzalik. Saya belajar bahasa Inggris? Iya. Apa arti absen? Bingung. Bingung. Ada yang bersikeras mengatakan hadir. Kalau biasa mahasiswa kalau kuliah dengan saya suruh matikan hatinya. Sekarang kalian buka HP kalian, tengok di Profesor Google apa arti absen. Dibukanya, kaget mereka. Absen itu artinya tidak hadir, bukan hadir. Tetapi yang tabajur dalam pemikiran kita semua termasuk profesor, absen itu artinya hadir. Itu kesalahan kecil yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kesalahan yang terjadi lama-lama menjadi benar, lalu masuk jurang masalah. Ternyata absen itu artinya absen. Absen itu artinya tidak hadir. Kalau hadir apa? Kalau kita belajar kondisi misalnya, itu ada namanya kashful hudur, daftar hadir. Atau yang tidak hadir kashful ghiyab, tidak hadir. Ya, absensi list, presensi list. Tapi dalam bahasa Indonesia berubah. Kita pergi ke Malaysia, itu tidak hadir artinya. Jadi aneh dalam Indonesia ini. Apa anehnya? Orang tidak hadir tapi memberi tanda tangan. Paham maksud saya? Dia tidak hadir, tanda tangannya ada. Itu yang banyak sedang terjadi apa? Apa namanya? Kalau ada kwitansi palsu, ya kan? Perjalanan dinas palsu. Dia tidak ikut tapi dia pakai tangan. Ini salah satu contoh. Makanya tetaplah berada dalam jalan siratal mustaqim walaupun orang di sekitar kita sudah berbuat salah. Ini contoh kecil saja. Maka kembali untuk anak-anak kita sekalian, anak-anak sekalian ketika kalian sudah menghafal Al-Quran, walaupun berapa juz ataupun hanya berapa surat, silakan simpan itu baik-baik. Jangan tergoda dengan penampilan orang. Di Tel Aviv itu ada nama sekolahnya apa? Islamic University of Tel Aviv. Ada Universitas Islam di Tel Aviv. Di situ yang sekolah Yahudi semua. Ternyata
waktu perang Iran Amerika ini terbuka. Salah satu penasihat utama Ali Khamenei itu adalah alumni sana, orang Zionis, mereka adalah agen Zionis. Itu yang namanya itu yang heboh kemarin, yang kelompok-kelompok Islam pun yang kerjanya sangat radikal, membunuh orang segala macam itu mereka alumni dari situ. Kita tidak tahu mungkin sudah ada juga di Indonesia ini orang-orang seperti itu. Kenapa ini saya bukakan ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua. Kita menjaga anak-anak kita, akidah anak-anak kita dalam apa? Ya muqallibal qulub, tapi qulubana ala dini. Terakhir, ya mumpung sesekali berjumpa di sini, kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan beberapa hal penting dan sangat banyak sekali di negeri kita ini yang salah dianggap benar, akibatnya yang salah dan diikuti lalu kita tenggelam kepada kehancuran. Sekali lagi khusus untuk anak-anak, aku ucapkan selamat ya untuk kalian, dan yang sudah kelas 6 ya kalau bisa lanjutlah masih SMP di sini ya, biar semakin mantap pendidikan almanahnya. Kalau mau keluar silakan, tetaplah cari sekolah yang bukan karena mewahnya, namun karena megahnya, tapi ada karena pendidikan karakter akhlakul karimahnya yang perlu diamalkan ibu sekalian. Dan juga sekali lagi pada ibu-ibu, bapak, alim murid yang telah menyerahkan anak-anaknya ke sini dan menghadiri pertemuan ini, kami juga mohon masukan. Mohon masukan, ada hal-hal lain lagi yang masih perlu kita benahi dalam melayani pendidikan untuk anak-anak kita, generasi muda yang akan datang. Mohon masukan. Dan kami mohon maaf mewakili dari pendiri yayasan, mewakili dari kami semua, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Yang kalau Anda puas, senang, sampaikanlah kepada tetangga, kepada saudara. Tapi kalau Anda kecewa, sampaikan ke kami, biar kami perbaiki. Mari kita besarkan sekolah ini bersama-sama. Kemudian ada Pak RW di sini, Pak RW yang Pak RT mewakili masyarakat, yayasan juga sangat ucapkan terima kasih atas supportnya, dan mari kita bergandingan tangan untuk membesarkan sekolah ini. Biarlah Yayasan Al-Manar berbuat yang terbaik untuk bangsa kita, sekecil pun apapun artinya. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.